mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pasca Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS 4G oleh Kejagung, muncul rumor yang menyebut keterlibatan 3 parpol. Selain Nasdem, juga Gerindra dan PDIP serta sejumlah nama diantaranya elit PDIP. Meski dianggap isu, namun sebagian publik justru menilai sebaliknya dan menganggap kasus BTS ini berpotensi jadi alat bagi rezim untuk menaklukkan elit parpol terkait penentuan Capres 2024 nanti. Mau tahu kisahnya seperti apa? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Pada Rabu 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. Ia dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi atau Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara ini kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Sementara itu pihak istana tidak ingin kasus tersebut dikaitkan dengan politik, terutama di tahun 2023 ini yang merupakan tahun politik. Kita serahkan pada proses hukum. Ini proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak perlu banyak berspekulasi. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani. Namun, tak lama berselang muncul pesan di sosial media tentang dugaan keterlibatan 3 parpol, yakni selain Nasdem, Gerindra, dan PDIP, serta sejumlah nama di balik mega korupsi itu. Di antaranya ada Happy Hapsoro, suami Puan Maharani sekaligus menantu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga ex-Bendahara Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Sakti Wahyu Trenggono, anak Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra Dasko membantah partainya terlibat. Saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra. Karena itu memang tidak betul dan rakyat sudah pintar. Pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik. Dan kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini. Kata Dasko di gedung DPR Jakarta Rabu 24 Mei 2023. Bantahan serupa juga disampaikan Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul. Publik lebih menyukai hal yang konspiratif, spekulatif. Kalau spekulatif susah, kalau dihukum harus pasti. Nggak boleh spekulatif dan harus dibuktikan dengan alat bukti. Kata Bambang di DPR Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali justru mendorong Plate menjadi justice kolaborator untuk membongkar siapa saja yang terlibat. Saya menyarankan beliau untuk menjadi justice kolaborator. Kalau menurut saya, kalau kita konsisten untuk membuka ini, ya harus ada tokoh kunci, kata Ali kepada cnnindonesia.com Jumat 26 Mei 2023. Sementara pengamat politik Rocky Gerung menilai pesan di sosial media itu tampaknya mengarah pada partai pengusung baca pres Ganjar Pranowo. Yang diedarkan itu justru mengarah pada satu tokoh kunci di PDIP. Jadi sebetulnya PDIP juga tahu bahwa pasti suatu waktu panahnya makin dalam menuju PDIP. Panah BTS ini, ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa 3 Mei 2023. Dan orang akan menilai itu berarti ada pesan terselubung dari Pak Jokowi dengan menangkap Johnny Plate bahwa Johnny Plate akan buka, sambung Rocky. Begitu publik mencurigai dan kecurigaan itu menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk memeriksa beberapa tokoh di PDIP. Ini kan cuma membaca kecenderungan ke situ, bukan kita menuduh, sambungnya. Karena tadi poinnya adalah 8 triliun, itu nggak mungkin dikunyah sendiri. Lanjut, Rocky Gerung.
Meresponnya, PLT Menkominfo Mahfud MD mengaku sudah mendengar berita soal aliran dana korupsi BTS ke 3 kantong parpol. Ya, saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik, kata Mahfud di kantor Kominfo Jakarta, Selasa 3 Mei 2023. Meski dianggap rumor, toh Mahfud telah menyampaikannya ke Presiden Jokowi. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor soal itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik, utur Mahfud. Namun, ex-pimpinan KPK Bambang Wijayanto menduga mega korupsi tersebut memang melibatkan sejumlah partai termasuk the ruling party. Ia mencontohkan kasus korupsi IKTP yang ditangani di era kepemimpinannya di lembaga anti rasuah. Kita tahu pola, kita tahu modus dan tahu cara kerja penegak hukum. Kalau saya mau membandingkan BTS dengan IKTP misalnya, itu ada yang menarik. Tidak mungkin hanya satu partai yang bekerja karena harus ada kesepakatan. Apalagi nilai proyeknya besar. Biasanya the ruling party terlibat. Tapi saya tak menuduh. Modus dan pola biasanya seperti itu. Jadi saling memperkuat atau saling mengunci. Lu buka, gua buka. Biasanya seperti itu, jelas Bambang dalam channel Novel Baswedan, Jumat 26 Mei 2023. Dugaan Bambang itu diamini Novel Baswedan yang merupakan mantan penyidik senior KPK. Saya setuju yang Pak BW bilang. Kenapa? Karena biasanya kalau kasusnya besar, terus vulgar, nekat, itu tahu sama tahu. Kalau satu pihak itu mustahil. Kalau satu pihak namanya nekat dan ngawur. Jadi saya kira memang banyak yang terlibat, timpal Novel. Nah, ini publik bertanya, jika benar kasus itu melibatkan partai tertentu, maka apakah mungkin kasus BTS itu dijadikan rezim sebagai alat untuk menekan Megawati dan Prabowo agar mengikuti keinginan rezim terkait penentuan Capres 2024 nanti? Mengingat PDIP terkesan tiba-tiba mengusung Ganjar, padahal sebelumnya Ganjar sama sekali tak dianggap oleh Megawati. Begitupun Prabowo yang terlihat tak percaya diri untuk maju capres sehingga harus manut, bahkan menganggap Jokowi guru politiknya demi mendapatkan dukungan. Padahal publik tahu Jokowi hanya petugas partai. Menurut pengamat politik dan juga akademisi dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk rezim menggunakan mega korupsi BTS untuk menaikkan bargaining terhadap ketua umum parpol agar bisa ikut menentukan capres. Dalam politik, berbagai kemungkinan itu bisa terjadi, termasuk jadikan kasus hukum sebagai alat bargaining, kata TB Masa. Ia pun sepakat dengan Bambang Wijayanto tentang pola keterlibatan elit parpol, karena kasusnya tergolong besar dengan jumlah budget yang juga besar. Ini kan proyek yang didanai APBN, jadi tentu pembahasan awal di DPR seperti di Banggar DPR. Nah, itu kan semua isinya orang partai dan setiap pembahasan di DPR itu ada laporan ke partai melalui fraksi masing-masing. Jadi, patut diduga memang ini jadi bancakan jelasnya. Menurutnya, kondisi ini sekaligus menggambarkan elit kekuasaan mengalami penurunan kohesivitas. Para elit selamatkan diri masing-masing dan untuk itu apapun dilakukan demi mempertahankan kekuasaan dan kepentingan. Dampaknya rakyat akan dipaksa memilih capres asuhan penguasa meski capres itu tak layak dipilih. Rakyat dipeta konflik dan dipaksa memilih capres asuhan rejim yang tak marketable. Kalau sudah begitu, maka harapan rakyat untuk perubahan sulit tercapai, apalagi jika presiden nanti disandra kasus hukum oleh rezim yang kini berkuasa. Makanya mega korupsi BTS ini harus dibongkar oleh aparat yang bekerja profesional dan transparan, pungkasnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.